Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan kami dalam Renungan GKJ Sukoharjo. Renungan pada hari ini diberi judul Mengenal Bahasa Cinta Pasanganmu. Adapun yang menjadi dasar renungan pada hari ini terambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-33 yang demikian. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang bahasa cinta, mungkin dari sebagian orang menganggap itu hal yang biasa-biasa saja, menganggap hal itu tidak penting. Tetapi sebenarnya hal itu sangat penting bagi setiap orang yang sedang menjalin hubungan, baik itu orang yang sedang masa-masa pacaran maupun orang yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga. Karena bahasa cinta ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mempengaruhi keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Bahasa cinta mempunyai makna, yaitu cara seseorang dalam mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain, terkhusus kepada pasangan. Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang diinginkan pasangan, apa yang disukai pasangan? Kita bisa mengetahui melalui bahasa cinta. Dalam ayat bacaan yang saya sampaikan tadi dalam Efesus 5 ayat yang ke-33 disebutkan bahwa suami perlu dihormati atau dihargai dan istri perlu dikasihi atau disayangi. Itu merupakan salah satu perwujudan dalam bahasa cinta. Perlu kita sadari bahwa dalam kehidupan manusia, terutama bagi setiap orang yang sudah dewasa, setiap orang yang sudah berumah tangga, pasti akan mengalami suatu permasalahan-permasalahan dalam hidup. Tidak seperti yang kita pikirkan ketika kita masih pacaran. Mungkin dalam pikiran kita hanya hal-hal yang baik, hal-hal yang bahagia. Kita tidak memikirkan apa yang terjadi setelah kita akan melaksanakan pernikahan. Dalam pacaran kita hanya memikirkan hal-hal yang bahagia. Tetapi kenyataan yang terjadi setelah kita menikah tidak seperti semudah kita membalikkan telapak tangan. Pasti ada permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga. Tidak kita pungkiri, apabila kita tidak mendasarkan kehidupan kita atau kita tidak memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan, pasti permasalahan-permasalahan itu akan sulit kita hadapi. Tapi kalau kita minta pertolongan Tuhan dan kita mengenal bahasa cinta pasangan, permasalahan-permasalahan itu akan kita lalui dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin banyak permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Terutama kita seringkali menonjolkan ego kita. Kita menganggap kita yang paling benar. Apa yang kita sukai, terkadang kita menganggap pasangan kita pasti suka. Seringkali suami menganggap kalau dirinya sudah bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam hal materi atau finansial. Dia beranggap bahwa dia sudah menjadi suami yang luar biasa, suami yang teladan. Tetapi sebenarnya kebanyakan istri lebih menginginkan kasih sayang suami, lebih menginginkan perhatian, lebih menginginkan kehadiran suami daripada hanya sekedar materi.
Materi memang penting, tetapi kasih sayang jauh lebih penting. Permasalahan-permasalahan dalam kehidupan rumah tangga seringkali muncul, seperti permasalahan keuangan, ketidakhadiran anak, permasalahan dengan mertua, kemudian perbedaan prinsip, perbedaan pendapat, tidak mau menerima kekurangan, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan sebuah pengertian yang mendalam mengenai bahasa cinta, agar kita bisa menjangkau hati orang-orang di sekitar kita, terutama pasangan kita. Bahasa cinta adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain berdasarkan sesuai apa yang mereka harapkan, bukan berdasarkan apa yang kita sukai. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Gary Chapman yang menggambarkan tentang 5 jenis bahasa cinta, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kata-kata pujian. Bahasa cinta ini mengajarkan kepada pasangan untuk lebih mengutamakan, untuk memberikan kata pujian kepada pasangannya, mengekspresikan, mengapresiasikan kalimat-kalimat yang baik, yang penuh dengan kasih sayang. Bukan sebaliknya, kita malah menjelek-jelekkan pasangan kita, menjatuhkan pasangan kita, yang itu akan merusak keharmonisan rumah tangga. Yang kedua, menghabiskan waktu bersama. Bahasa cinta ini mengajarkan kita untuk bisa mengambil waktu bersama pasangan. Di tengah-tengah kesibukan kita menyempatkan waktu untuk kita bersama-sama dengan pasangan, sekedar kita sharing, kita berbicara tentang masa depan, kita bicara tentang pengalaman, kita berbicara tentang kekurangan dan kelebihan kita. Itu yang akan membuat kehidupan keluarga lebih baik. Yang ketiga, hadiah. Dalam momen-momen tertentu, kita sebagai pasangan bisa memberikan hadiah atau kado kecil. Walaupun harganya hanya tidak mahal, tetapi hadiah ini akan menjadi momen yang indah bagi pasangan. Dan hadiah ini akan merupakan wujud kasih sayang terhadap pasangan kita. Yang keempat, dilayani. Bahasa cinta ini mengajarkan kita agar kita bisa meluangkan waktu sejenak. Kita bisa melayani, kita bisa membantu kesulitan-kesulitan pasangan kita. Seperti contoh, ketika pasangan kita pulang kerja, kita bisa membukakan pintu. Ketika pasangan kita kelelahan, kita bisa memijit dia. Dan juga kita bisa menawarkan bantuan-bantuan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan pasangan kita. Kita perlu saling melayani satu dengan yang lain. Sentuhan fisik. Bahasa cinta ini mengajarkan agar kita memberikan sentuhan fisik. Dengan cara kita sering berpegangan tangan, kita menggenggam tangannya, kita memeluk pasangan kita dengan penuh kasih, dengan penuh tulus. Itu akan membuat pasangan merasa dicintai dengan sepenuh hati. Mari kita saling mengenal bahasa cinta pasangan kita masing-masing. Apakah pasangan kita lebih menginginkan untuk mendapatkan kata-kata pujian, lebih menginginkan untuk waktu bersama dengan kita? Apakah pasangan kita lebih menginginkan hadiah, ataukah pasangan kita lebih menginginkan untuk dilayani, atau pasangan kita lebih ingin sentuhan-sentuhan fisik dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga? Tetapi sebelum kita mengenal bahasa cinta pasangan kita, marilah kita terlebih dahulu mengenal diri kita sendiri. Setelah kita tahu apa bahasa cinta kita, kita baru mengenal bahasa cinta pasangan. Apabila bahasa cinta kita berbeda, maka terlebih dulu kita lebih mengenali lebih dalam pasangan kita. Pelajari lebih dalam bahasa cinta apa yang cocok untuk pasangan kita.
kita bisa sharing, kita bisa berdiskusi tentang perbedaan bahasa cinta kita, sehingga kita bisa saling memahami, kita bisa saling mengerti bahasa cinta pasangan masing-masing, sehingga suami istri bisa saling mengasihi dan menghormati. Dalam menggenapkan perintah Kristus untuk mengasihi pasangan seperti halnya Kristus mengasihi kita, kita harus tahu apa yang pasangan butuhkan. Sama seperti Yesus mengetahui betul apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Jika Yesus Kristus mengasihi kita dengan memberikan yang terbaik buat kita, karena Tuhan Yesus tahu betul apa yang kita butuhkan. Ini saatnya kita memberikan yang terbaik pula buat orang-orang yang kita cintai, dengan mengenal terlebih dahulu apa yang paling mereka butuhkan sesuai dengan bahasa cinta masing-masing. Mari kita kenali bahasa cinta masing-masing dan nyatakanlah kasih dengan maksimal, dan hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi pasangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.